Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Desa Jatimalang adalah desa kecil di pinggiran Jawa Timur yang terlihat biasa-biasa saja. Hamparan sawah, udara sejuk, dan keramahan warga membuatnya tampak damai di permukaan. Tapi seperti banyak desa tua, Jatimalang menyimpan lapisan-lapisan rahasia yang hanya dibicarakan dengan suara pelan saat malam mulai larut. Erma, gadis 22 tahun, baru saja lulus dari sekolah kejuruan dan memutuskan untuk tidak merantau seperti kebanyakan teman-temannya. Ia tinggal bersama paman dan bibinya setelah kematian neneknya tahun lalu, satu-satunya keluarga yang selama ini mengasuh dan melindunginya. Kehidupan Erma sederhana, tapi hatinya selalu gelisah sejak kepergian sang nenek. Ada rasa kehilangan yang tidak biasa. Seolah-olah, sesuatu yang besar telah berpindah, entah kemana. Suatu hari, Erma mendapat tawaran pekerjaan di toko ponsel terbesar di desa, Lasto Sel. Toko itu milik pasangan suami istri, Bu Marni dan Pak Lasto, yang dikenal dermawan dan ramah. Banyak orang bilang mereka dulu orang miskin yang tiba-tiba kaya karena dagang ponsel. Erma yang awalnya ragu akhirnya menerima tawaran itu. Kerjanya enak kok, cuma jaga etalase dan bantu input data, kata Bu Marni dengan senyum manis yang sangat meyakinkan. Hari-hari pertama Erma berjalan biasa saja. Ia mulai terbiasa dengan ritme kerja, membersihkan etalase, mencatat stok, dan melayani pelanggan. Pak Lasto lebih sering sibuk di belakang, mengurus barang masuk dan keluar. Sementara Bu Marni yang aktif di kasir dan marketing. Senyumnya selalu ada, setiap kali menatap Erma. Tapi entah mengapa, Erma justru merasa tidak nyaman. Senyum itu terlalu lebar. Suatu sore, saat toko sudah hampir tutup, Erma sedang mengepel lantai ketika ia mendengar desisan. Pelan, seperti bisikan di telinga kanannya. Ia berhenti, menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca etalase, refleksi dirinya menunjukkan bayangan lain berdiri di belakangnya. Erma menoleh cepat, dan tak melihat apapun. Kamu nggak apa-apa, Erma? Kelihatan pucat banget, tanya Bu Marni dari balik meja kasir. Iya Bu, cuma agak pusing. Pulang aja dulu, ya, nanti biar Didi yang bersin. Erma mengangguk pelan dan segera pulang ke kosnya yang terletak 3 rumah dari toko. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Bu Marni muncul. Tapi bukan dengan senyum ramah. Melainkan wajahnya gelap, matanya hitam penuh, dan mulutnya terkunci rapat seolah menyimpan rahasia yang akan meledak kapan saja. Menjelang tengah malam, Erma terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena mencium bau aneh dari luar jendela. Bau sangit, bercampur kemenyan, dan sesuatu yang amis. Ia mendekat ke jendela dan perlahan mengintip dari balik tirai. Seekor burung gagak tergantung di jendela kamarnya. Lehernya tergorok. Darahnya menetes ke lantai. Erma menjerit dan langsung menyalakan semua lampu. Tetangganya, Bu Sarmi, datang dengan wajah khawatir. Gusti Allah, sopo seng tega ngono, enduk. Pagi harinya, kejadian itu dibicarakan warga. Ada yang bilang itu kiriman. Ada yang bilang cuma iseng. Tapi yang membuat Erma lebih bingung, Pak Lasto datang ke kosan membawa roti dan teh hangat. Maaf ya, Erma. Kami dengar kamu shock semalam. Ini buat kamu sarapan. Jangan takut. Ya, kami semua di sini keluargamu juga. Erma tersenyum hambar, tapi hatinya menjerit. Roti itu, baunya aneh, seperti bercampur minyak gosok dan pandan basi. Hari-hari berikutnya, gangguan makin sering terjadi. Etalase toko pecah sendiri. Printer meledak tanpa sebab. HP demo menyala padahal tak terhubung listrik. Pelanggan pun mulai mengeluh, merasa tidak nyaman berada lama-lama di dalam toko. Tapi Bu Marni hanya tertawa kecil. Ah, biasa itu. Mungkin ada arwah penasaran lewat. Nggak usah terlalu dipikirin. Tapi Erma tahu, ini bukan arwah penasaran. Ini adalah sesuatu yang diarahkan padanya. Sesuatu yang hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh orang yang disasar. Sampai pada suatu malam, Erma bermimpi aneh. Ia berada di ladang tua, dikelilingi api dan bisikan-bisikan. Di depannya berdiri sosok neneknya,
mengenakan kebaya lusuh dan mata yang memerah. "Erma, waktunya hampir tiba. Mereka sudah mulai. Tapi kamu tidak sendiri. Kau masih dijaga. Jangan takut." Saat bangun, Erma menemukan bekas telapak tangan hitam di lantai kamarnya. Bukan bekas sepatu, tapi tangan, panjang, dan jari-jari yang mencengkeram. Hari itu, ia memutuskan untuk bicara pada sahabatnya, Ustaz Hadi, seorang kiai muda dari pesantren Gunung Meranti. Ia tidak tahu, keputusannya itu akan membuka tabir masa lalu kelam yang menghubungkan neneknya dengan dendam panjang yang disimpan rapi oleh Bu Marni dan suaminya, Pak Lasto. Hari-hari setelah kunjungan Ustaz Hadi berubah menjadi tekanan batin bagi Erma. Meski secara fisik tidak ada luka, tubuhnya terasa lelah seperti usai menempuh perjalanan jauh. Setiap malam, ia terbangun di waktu yang sama, tepat pukul 2.33, dan selalu mencium bau kemenyan menyengat dari arah jendela. Ketika dicek, jendela terkunci rapat. Namun ada bekas goresan seperti cakaran kuku panjang di bagian luar kayunya. "Aneh banget, Kak. Bau kemenyan itu kayak numpuk di dinding. Nggak ilang-ilang," keluh Erma pada Ustaz Hadi lewat pesan suara. Ustaz Hadi mulai intens memantau keadaan Erma. Ia datang ke toko dan berpura-pura sebagai pembeli. Dari tatapan pertamanya pada Bu Marni, ia langsung tahu, ini bukan wanita biasa. Tatapannya kosong tapi menyengat. Itu bukan orang awam, gumamnya dalam hati. Suatu malam, Ustaz Hadi kembali ke kos Erma dengan niat melakukan penguatan doa dan pembersihan ruangan. Ia membawa minyak zaitun, air ruqyah, dan garam kasar. Tapi saat ia mulai membaca ayat-ayat, lampu kamar Erma tiba-tiba mati. Bukan hanya di kamar itu, tapi di seluruh kos. Dari kegelapan, terdengar suara perempuan tertawa pelan. "Kamu pikir bisa halau aku, Hadi?" Erma menjerit. Tubuhnya menegang, matanya terbuka lebar, tapi suaranya seperti tercekik. Ustaz Hadi memeluk Erma dan membaca ayat kursi keras-keras. Hanya dalam hitungan menit, lampu menyala kembali. Tapi seluruh tubuh Erma seperti disiram air dingin. Bajunya basah, padahal tidak ada air yang tumpah. Ini bukan jin biasa. Ini kiriman langsung dari dukun. "Kuat sekali," kata Hadi sambil mengeringkan keringat di dahinya. "Kamu harus tahu siapa musuhmu, Erma." Erma akhirnya memberanikan diri menceritakan semuanya. Tentang senyum Bu Marni yang aneh, rotinya yang berbau, dan perasaan tak nyaman saat berada di dekat mereka. Ustaz Hadi menyuruh Erma membawa air doa ke toko dan meneteskan diam-diam di pojok ruang kasir. Hari itu, saat Erma melaksanakan instruksi Hadi, ia melihat hal aneh. Begitu air doa menyentuh lantai dekat kaki Bu Marni, wanita itu langsung terbatuk keras. Wajahnya merah, dan ia buru-buru pergi ke ruang belakang. Saat keluar, rautnya berbeda. Matanya merah, seperti orang habis menangis, dan ia tak lagi menatap Erma. Sejak itu, Bu Marni tak pernah lagi memanggil namanya dengan nada manis. Yang ada hanya pandangan curiga dan tekanan psikologis. Malam ketiga pun tiba. Di belakang toko, Bu Marni dan Pak Lasto bersiap. Kali ini mereka mengganti kendi dengan boneka jerami. Di dalamnya dimasukkan potongan pakaian dalam milik Erma yang diam-diam dicuri Pak Lasto. Mereka melafalkan mantra yang lebih berat. Dan kali ini Mbah Suroman sendiri memimpin lewat media suara dari jarak jauh. Di kosan, Erma kembali mimpi. Tapi kali ini bukan mimpi biasa. Ia seolah diseret ke sebuah ladang kering, di mana banyak perempuan bersimpuh sambil menangis. Di tengahnya, ada singgasana batu, dan di atasnya duduk sosok neneknya, tapi dengan mata yang putih seluruhnya dan tubuh memendar cahaya hijau samar. "Erma, kalau kamu ingin selamat, jangan hanya diam. Bangun, dan lawan. Tapi jangan sendiri. Sudah saatnya kamu tahu siapa kamu sebenarnya." Saat Erma terbangun, ia melihat tasbih kayu tua milik neneknya yang dulu hilang. Entah bagaimana, tiba-tiba tergeletak di meja. Tasbih itu memancarkan bau wangi samar dan terasa hangat di genggaman. Ustaz Hadi datang pagi itu dengan wajah serius. Ia membawa kabar buruk. "Tadi malam aku mimpi didatangi lelaki tua berjubah hitam. Ia menyebut namamu dan tertawa. Tapi sebelum pergi, ia bilang, anak itu harus tumbang sebelum malam ketujuh, atau semua akan kembali." "Aku yakin itu suara Mbah Suroman." Erma gemetar. Tapi kini,
Dengan tasbih neneknya di tangan dan ki muda di sisinya, ia tak akan lagi hanya diam. Mereka mulai menyusun rencana untuk melawan. Sebelum malam ketujuh tiba, pagi itu langit desa Jatimalang tampak kelabu. Awan menggantung rendah seolah menahan sesuatu yang belum saatnya turun. Erma duduk di serambi kamar kosnya, menggenggam tasbih kayu yang semalam muncul begitu saja di mejanya. Tasbih itu terbuat dari kayu cendana tua, beraroma samar wangi, dan terasa hangat setiap kali disentuh. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa benda milik almarhumah neneknya itu bisa muncul kembali secara tiba-tiba, setelah setahun lebih dianggap hilang. Yang lebih aneh lagi, tiap kali ia memejamkan mata sambil memegang tasbih itu, ia seperti mendengar bisikan lembut dalam bahasa yang asing, tapi terasa akrab di hati. Itu bukan tasbih biasa, Erma, ujar Ustaz Hadi yang datang pagi itu membawa buku tua berisi catatan warisan kiai zaman dulu. Ini semacam penghubung antara garis darah dan penjaga alam. Kamu mungkin belum paham sekarang, tapi nenekmu dulu punya peran lebih besar dari yang kamu kira. Erma hanya bisa mengangguk. Hatinya kalut. Sejak teror mulai datang, ia belum benar-benar bisa tidur nyenyak. Tiap malam ia disergap mimpi, suara bisikan, dan aroma-aroma asing. Namun satu hal berubah sejak tasbih itu datang. Tidak ada lagi gangguan fisik di kamar kosnya. Tidak ada burung mati, tidak ada bau amis, dan tidak ada suara perempuan tertawa. Namun bukan berarti semuanya berakhir. Pada malam keempat, toko Lastosel kembali diguncang kejadian aneh. Salah satu pelanggan, ibu muda bernama Rizka, tiba-tiba pingsan begitu memasuki toko. Ia mengaku melihat sesosok perempuan berambut api berdiri di atas rak etalase. Mata perempuan itu menatap Erma. Bukan siapa-siapa, hanya Erma. Bu Marni panik, tapi segera mengalihkan perhatian orang-orang. Mungkin dia masuk angin atau kurang tidur, katanya sambil memeluk Rizka. Tapi mata Bu Marni saat itu tampak ketakutan. Tidak seperti biasanya yang selalu tenang dan penuh senyum. Sementara itu, di tempat terpisah, Mbah Suroman marah besar. Mantra kiriman malam keempat gagal total. Bahkan boneka jerami yang dipakai sebagai media mulai membusuk, padahal belum seminggu dibuat. Bau busuknya menembus kotak kayu tempat persembunyian benda itu. Dia sudah mulai dilindungi penuh, gumam Mbah Suroman. Tasbih itu, pusaka tua. Aku harus hancurkan warisan itu dulu sebelum dia menyatu dengannya. Pak Lasto mulai ragu. Di tengah malam ia gelisah, bahkan mulai mendengar suara perempuan menangis dari dalam ruang stok toko. Namun Bu Marni tetap keras. Kita sudah terlalu jauh. Kalau Erma tahu siapa kita sebenarnya, semuanya akan hancur. Hari kelima, Ustaz Hadi mengajak Erma ke tempat khusus, sebuah rumah tua di tengah kebun bambu, tak jauh dari pesantren Gunung Meranti. Di dalam rumah itu, ada ruang bawah tanah yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki warisan garis penjaga. Coba pegang tasbihmu, lalu ucapkan nama nenekmu 3 kali, kata Hadi. Dengan tangan gemetar, Erma menggenggam tasbih dan berkata, Nenek Munirah, Nenek Munirah, Nenek Munirah. Tiba-tiba lantai batu di depan mereka retak, lalu bergeser membentuk undakan menurun ke bawah tanah. Hawa dingin menyergap, tapi tidak menakutkan, lebih seperti pelukan dari masa lalu. Di ruang itu, tersimpan benda-benda kuno, kendi dari tanah hitam, kitab tua, sisir dari tulang kerbau, dan sebuah cermin yang tak memantulkan bayangan. Namun perhatian Erma tertuju pada satu hal. Sebuah kain kafan kecil yang terikat dengan benang merah dan tertulis nama, Marni. Ini, apa maksudnya? Tanya Erma gemetar. Ini bukti bahwa Bu Marni sudah masuk dalam daftar pembalasan alam. Dulu, dia dan keluarganya pernah mencuri pusaka dari garis penjaga. Nenekmu mengampuni, tapi tak menghapus kutukan yang tertulis. Erma tertegun. Semua mulai masuk akal. Ia mengingat obrolan samar neneknya dulu, tentang seseorang dari desa yang mengambil milik leluhur tanpa izin. Erma tak tahu bahwa orang itu adalah bosnya sendiri. Malam itu, Erma membawa pulang salah satu benda dari ruang bawah tanah, cermin hitam. Ia tak tahu bagaimana cara menggunakannya, tapi Ustaz Hadi bilang, kalau waktunya tepat, cermin itu akan menunjukkan siapa yang benar-benar di balik semua ini. Pukul 1.44 dini hari, saat Erma menatap cermin hitam dalam gelap kamarnya, ia tidak melihat dirinya. Ia melihat 2 orang, Bu Marni duduk di depan kendi tanah,
dan Pak Lasto berdiri di belakangnya sambil memegang boneka jerami. Tapi yang membuat Erma menggigil adalah sosok ketiga, tinggi, berjubah hitam, matanya merah, kuku panjang, berdiri tepat di belakang Pak Lasto. Sosok itu sadar sedang dilihat, dan ia tersenyum licik. Esoknya, cermin itu retak di pojok kiri, tapi Erma sudah tahu siapa musuhnya, dan siapa yang berdiri di belakang mereka. Kalau mereka ingin perang, maka kita akan lawan. Tapi dengan cara leluhurku, dengan kekuatan yang sudah lama menunggu dibangkitkan, ucap Erma lirih, sambil menggenggam tasbihnya lebih erat dari sebelumnya. Pagi setelah cermin hitam memperlihatkan siapa yang mengintai dari balik kegelapan, Erma merasa tubuhnya lebih dingin dari biasanya. Tangannya gemetar saat menyentuh pecahan kecil dari cermin itu yang jatuh di lantai. Meski retak, bayangan di permukaan kaca itu tetap menampakkan wajah Bu Marni. Tapi kali ini, mata Bu Marni berubah menjadi merah darah, tanpa kelopak, menatap langsung ke arah Erma. Erma segera membungkus pecahan itu dengan kain putih dan menyimpannya di dalam kotak besi milik almarhum neneknya. Ia tahu, malam kelima telah membuka portal antara niat jahat manusia dan energi leluhur yang selama ini tertidur. Ustaz Hadi datang membawa kabar bahwa salah satu santrinya melihat sosok hitam tinggi bertanduk berdiri di pinggir jalan menuju Jatimalang. Sosok itu hanya diam, tapi aura yang dipancarkannya membuat beberapa motor mogok tanpa sebab. Beberapa warga juga mengeluhkan mimpi buruk yang datang bersamaan, dengan tema serupa, sumur tua, darah, dan anak kecil menangis sambil menggenggam tasbih terbakar. Erma, kamu harus tahu satu hal penting sebelum malam ketujuh. Leluhurmu adalah penjaga jalur antara dunia kasar dan dunia halus di dataran ini. Saat Bu Marni mencuri salah satu pusaka nenekmu, ia tak hanya melanggar perjanjian gaib, tapi juga membuka celah bagi makhluk seperti Suroman untuk kembali. Nama itu membuat Erma kaku. Mbah Suroman, sosok yang kini berdiri di balik ritual-ritual Bu Marni dan Pak Lasto, pernah disebut oleh neneknya sebagai dukun yang diasingkan karena pernah memakan jiwa manusia. Sementara itu, di rumah belakang toko Lasto Sel, Bu Marni mengalami pendarahan dari telinga kiri. Ritual yang dilakukan malam sebelumnya membuatnya kehilangan banyak tenaga. Pak Lasto yang mulai khawatir mengusulkan untuk menghentikan semua. Tapi Bu Marni malah tersenyum aneh. Justru sekarang kekuatannya mulai terkikis. Kau tidak lihat, dia sudah pegang cermin hitam? Itu artinya dia akan membuka segel warisan. Kita harus lebih dulu menghancurkannya. Malam ke-6 tiba. Erma tidak bisa tidur. Di kamarnya, cermin yang semula retak kini berubah hitam pekat dan mulai memunculkan bayangan yang lebih tajam. Kali ini, ia melihat sebuah rumah yang tak asing. Rumah tua neneknya di ujung kebun pisang, tapi tampak terbakar sebagian. Di tengah-tengah kobaran api, berdiri seorang perempuan muda yang mirip dengan Erma, tapi bermata putih seluruhnya, dan memegang tasbih terbakar. Itu bukan kamu, tapi bayangan masa depanmu, jelas Ustaz Hadi keesokan harinya. Kalau kamu gagal bertahan sampai malam ketujuh, kekuatan dalam tubuhmu akan terbakar. Bukannya melindungi, justru menarik roh-roh jahat masuk. Hari itu juga, Erma bersama Hadi kembali ke rumah tua neneknya. Mereka membersihkan halaman, menabur garam di sekeliling dinding, dan meletakkan kendi hitam di tengah ruangan. Mereka tahu, malam ketujuh hanya bisa dilalui jika pusat warisan, rumah nenek Munirah, dibentengi secara penuh. Sore hari menjelang maghrib, Bu Marni datang ke toko dengan wajah berbeda. Ia tak memakai make up seperti biasa. Wajahnya pucat, rambutnya digulung asal, dan matanya merah membara. Ia menghampiri Erma dan berkata pelan namun tajam, "Kamu tahu, kan, siapa aku sekarang?" Erma diam, tapi jantungnya berdetak tak karuan. Ingat, kadang yang kamu warisi bukan hanya kekuatan, tapi juga beban. Kau takkan kuat menahan semuanya. Dan kalau kau mencoba melawan, bukan hanya kamu yang akan hancur, tapi desa ini. Setelah berkata begitu, Bu Marni pergi, tak menjual satupun ponsel hari itu. Bahkan Pak Lasto tidak muncul dari ruang belakang. Malam ke-6 menjadi malam paling sunyi. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Di dalam rumah nenek Munirah, Erma duduk bersila menghadap timur, tasbih di tangan, dan cermin hitam di hadapannya. Ustaz Hadi berdiri di dekat pintu sambil terus membaca ayat ruqyah. Tepat pukul 2.33, lantai kamar bergetar. Udara jadi dingin mendadak. Dari cermin,
Muncul asap pekat yang membentuk wajah Mbah Suroman. Ia tidak marah, tidak tersenyum, tapi ia berkata, "Jika kau bertahan sampai malam esok, darah akan tumpah. Jika kau mundur, semua akan kembali seperti dulu. Pilih, pewaris." Erma tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tasbih lebih erat, dan cermin itu mendesis. Retaknya menjalar ke seluruh permukaan. Kini pecah total. Tapi tak ada ketakutan di wajah Erma. Malam ketujuh akan datang. Dan dia sudah siap menjadi bagian dari sejarah keluarganya. Tapi pertanyaannya, siapkah desa Jatimalang menanggung akibatnya? Angin berembus kencang malam itu. Desa Jatimalang yang biasanya tenang berubah menjadi muram. Burung hantu meraung dari kejauhan, dan anjing-anjing kampung melolong bersahutan seperti merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang berkeliaran. Ini malam ketujuh, malam penentuan. Erma mengenakan kebaya putih lusuh milik neneknya. Di tangannya tergenggam tasbih kayu cendana yang sejak seminggu terakhir menjadi pelindung utama. Bersama Ustaz Hadi, ia kini berada di dalam rumah nenek Munirah yang telah dibentengi dengan doa dan benda pusaka. Cermin hitam yang semalam pecah telah dikubur di bawah pohon randu tua di belakang rumah. Semua persiapan telah selesai, dan Erma telah siap menghadapi malam yang mengubah takdirnya. Namun jauh di sisi lain desa, di ruang bawah tanah belakang Lasto Sel, Bu Marni dan Pak Lasto bersila di hadapan sesajen lengkap, boneka jerami baru, darah ayam hitam, rambut Erma yang dicuri lewat sisirnya, dan satu lembar foto Erma yang dibakar separuh. Di hadapan mereka, Mbah Suroman kini hadir secara utuh. Bukan lewat suara, tapi raga. Sosoknya tinggi, kulitnya kering dan menghitam, matanya merah dan bersisik. Urat-urat hitam menonjol dari leher hingga tangannya yang kurus panjang. Ia mengambil boneka jerami dan mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh para pewaris dukun terkutuk. "Darahmu sudah setengah terikat, pewaris. Sekarang kami akan mengikat jiwamu." Sementara itu, di rumah tua, Erma merasakan panas menyengat di punggungnya. Tubuhnya bergetar, dan dari ubun-ubunnya mengalir keringat dingin. Ustaz Hadi mulai membacakan ayat kursi, lalu disusul Al-Falaq dan An-Naas. Tapi tiba-tiba lampu padam. Lentera minyak yang mereka siapkan pun mati begitu saja, seolah disedot oleh kekuatan yang lebih besar. Kegelapan menyelimuti. Erma jatuh tersungkur ke lantai. Dari kegelapan, suara-suara mulai terdengar. Rintihan perempuan, tawa anak-anak, bisikan tua yang mendesing. Ustaz Hadi terus membaca ayat suci, tapi sesuatu telah merasuki ruang itu. Erma melihat dirinya, tapi bukan di cermin. Di udara, muncul bayangan dirinya terikat, dengan mata putih dan bibir yang berdarah. Bayangan itu berteriak, "Aku bukan kamu, lepaskan aku." Seketika, tasbih di tangan Erma menyala redup. Ia tahu ini bukan hanya ritual penolakan santet. Ini adalah pertarungan antar dimensi, antara pewaris dan perampas warisan, antara darah sejati dan darah curian. Di sisi lain, Mbah Suroman menancapkan jarum ke perut boneka jerami. Bu Marni tersenyum penuh dendam. Tapi saat jarum ditusukkan untuk kedua kalinya, sesajen mereka meledak pelan. Api menyambar ke dinding. Mbah Suroman melotot. Dia dibantu penjaga tua. Tidak mungkin. Pak Lasto panik, mencoba mundur. Namun kakinya seperti tertahan akar hitam yang muncul dari lantai tanah. Sementara itu, bayangan hitam muncul dari langit-langit ruangan. Sosok perempuan tua, Nenek Munirah, tampak berdiri dengan mata menyala dan tubuh yang memancarkan cahaya kehijauan. "Anakku bukan untuk tumbal kalian. Kau sudah melanggar sumpah lama, Suroman." Mbah Suroman memekik dan melempar kendi berisi darah ke arah bayangan itu, tapi sang penjaga tidak bergeming. Ia hanya menunjuk boneka jerami itu, dan seketika, boneka itu terbakar dari dalam. Erma terbangun dari kerasukannya. Di hadapannya, tasbih kini bersinar terang. Ia berdiri, menggenggamnya dan mulai melafalkan doa yang dulu sering dia dengar dari mulut neneknya. Bismillahirrahmanirrahim asmihi syai'un fil ardi walafis samai wa huwa samiul alim. Suara Erma menggema. Suara perempuan tua menyahut. Lalu suara lain, lebih dalam, seperti suara bumi yang retak. Di rumah Bu Marni, api membakar sesajen. Suroman menjerit. Tubuhnya terbakar dari kaki hingga ke kepala.
Pak Lasto pingsan, dan Bu Marni meraung sambil berusaha menyelamatkan boneka jerami yang kini sudah menjadi abu. Di detik itu juga, seluruh desa Jatimalang mengalami kejadian tak biasa. Langit menjadi terang padahal tengah malam. Pepohonan meliuk meski tak ada angin. Beberapa warga bermimpi didatangi perempuan berkebaya putih yang menyuruh mereka, jangan buka pintu sampai ayam jantan berkokok. Ketika ayam pertama berkokok, semua kembali seperti semula. Erma jatuh pingsan di pangkuan Ustaz Hadi. Namun wajahnya tenang. Di tangannya masih tergenggam tasbih yang kini retak satu bijinya. Sebuah tanda bahwa satu perang telah dimenangkan. Namun saat Bu Sarmi, tetangga Erma, membersihkan halaman rumah keesokan paginya, ia menemukan sesuatu di bawah pohon randu, selembar kain kafan kecil yang basah darah, dengan nama Hadi tertulis di atasnya. Perang mungkin belum selesai. Dan kini, giliran Hadi yang menjadi incaran. Pagi itu, desa Jatimalang diguyur hujan pelan seperti menangisi sesuatu yang tak terlihat. Udara basah, tanah menjadi lengket, dan burung-burung enggan bersuara. Erma masih terbaring lemah di kamar rumah neneknya. Ustaz Hadi menemaninya sejak fajar, memandangi wajah Erma yang pucat tapi tenang. Tasbih warisan di tangan gadis itu kini sudah kehilangan cahaya. Bijinya satu retak, satu lainnya pecah. Namun bukan itu yang paling mengusik batin Ustaz Hadi. Bu Sarmi, tetangga sebelah, datang membawa benda yang ia temukan di bawah pohon randu belakang rumah. Sebuah kain kafan kecil berlumur darah kering. Di sana tertulis nama, Hadi bin Suroyo. Ustaz Hadi menatap kain itu tanpa berkedip. Jantungnya berdetak cepat, tubuhnya membeku. Ia tahu maknanya. Itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah panggilan. Seseorang dari sisi gelap sudah menandainya sebagai tumbal berikutnya. Setelah Erma sadar, ia langsung merasa ada yang berbeda. Bukan hanya rasa sakit atau lelah, tapi suasana di sekitar rumah. Seperti udara itu sendiri kini lebih berat, lebih padat. Mereka belum selesai. Kita menang semalam, tapi mereka kembali ke akar sihirnya. Kali ini, kamu yang jadi sasarannya, Kak, bisik Erma lirih. Ustaz Hadi mencoba tetap tenang, tapi firasatnya buruk. Ia tahu, Bu Marni dan Pak Lasto belum mati. Dan Mbah Suroman, jika memang benar-benar terbakar dalam ritual semalam, maka roh dan pengaruhnya belum hilang. Justru lebih berbahaya karena terlepas dari tubuh. Hari itu juga, Hadi pergi ke pesantren Gunung Meranti. Ia membuka kembali kitab kuno yang diwariskan oleh gurunya. Di salah satu halaman yang hanya bisa dibaca dengan air mawar dan cahaya lilin, tertera peringatan. Jika nama tertulis dalam kain darah, maka tubuh tak lagi bisa bersembunyi dari pemilik gaibnya. Hanya warisan darah dan sumpah leluhur yang bisa melindungi. Sementara itu, di ruang belakang Lasto Sel, Bu Marni tengah dalam kondisi sekarat. Tubuhnya terbakar sebagian, matanya nyaris buta, tapi ia masih hidup. Pak Lasto duduk terpaku. Wajahnya pucat dan penuh luka lebam. Tak ada tanda-tanda keberadaan Mbah Suroman, hanya bau anyir darah yang tak kunjung hilang dari lantai. Dia akan bangkit di tubuh lain. Kita harus kirim tumbal baru sebelum malam ketiga dari malam ketujuh, atau arwah Suroman akan menempel padaku selamanya. Lirih Bu Marni, napasnya berat. Mereka sudah memilih nama itu. Hadi, kiai muda yang menjadi penghalang jalan mereka. Dan kali ini, mereka tak lagi memakai boneka atau kendi. Mereka akan langsung mengirimkan makhluk pengikat. Sosok yang hanya bisa masuk melalui cermin retak dan nama dalam kain kafan. Malam itu, Hadi merasa sulit tidur. Doa-doa yang biasanya menenangkan, kini seperti tak sepenuhnya menembus ruang. Ia merasa diawasi. Dari jendela kamar pesantren, ia melihat sosok berdiri diam, tak bergerak. Tinggi, berselimut kain putih, tapi wajahnya seperti gosong. Saat Hadi membaca ayat ruqyah, sosok itu perlahan menghilang. Tapi cermin kecil di meja tiba-tiba retak. Di tempat lain, Erma kembali mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah penuh darah, dan di depannya Hadi berlutut, ditusuk oleh sosok yang mirip Bu Marni tapi matanya seperti arang terbakar. Ketika ia teriak, suara neneknya terdengar. Erma, dia butuh kamu. Tapi kamu tak bisa melindunginya sendirian. Sudah saatnya panggil penjaga terakhir. Saat bangun, Erma membuka peti warisan neneknya dan menemukan benda yang belum pernah disentuhnya.
sebuah kendi kecil berwarna hitam dengan segel benang emas. Di bawahnya tertulis aksara Jawa tua, Jangkar Penjaga Ketiga. Erma menghubungi Ustaz Hadi. Mereka sepakat bertemu di masjid kecil yang dulu sering jadi tempat Nenek Munirah berdoa malam. Di sana, mereka duduk berdua mengelilingi kendi tersebut, dengan air ruqyah, tasbih patah, dan kain kafan darah di antara mereka. Saat Erma membuka segel kendi, angin berhembus kencang masuk lewat jendela tertutup. Dari dalam kendi muncul asap tipis, lalu membentuk bayangan manusia berjubah putih dengan wajah kabur. Bayangan itu hanya berkata satu kalimat, "Jangkar telah ditanam. Tapi satu di antara kalian akan tumbang agar yang satu lagi tetap hidup." Lalu menghilang. Hening. Erma dan Hadi saling berpandangan. Tak ada yang bicara. Tapi keduanya tahu, kutukan baru telah dimulai. Dan mereka hanya punya waktu 3 hari untuk memilih siapa yang akan bertahan. 2 hari menjelang malam ketiga setelah malam ketujuh. Waktu berjalan lambat, seolah langit pun menanti akhir dari konflik yang sudah dipendam lintas generasi. Desa Jatimalang tak lagi sama, angin lebih dingin dari biasanya, dan ayam-ayam jantan berkokok sebelum subuh seperti gelisah oleh kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Erma kini tinggal sementara di pesantren Gunung Meranti bersama Ustaz Hadi. Sejak kejadian munculnya sosok bayangan dari kendi bertuliskan, Jangkar Penjaga Ketiga, keduanya nyaris tak tidur. Mereka berpuasa, memperkuat diri dengan zikir, dan menelusuri kembali catatan warisan leluhur yang ditulis tangan Nenek Munirah. Dalam kitab itu disebutkan, penjaga ketiga adalah energi gaib yang hanya bisa dibangkitkan jika garis darah sejati bersatu dalam ikrar pengorbanan. Tapi peringatan terakhir dari penjaga tersebut membuat segalanya terasa pahit. Satu di antara kalian akan tumbang agar yang satu lagi tetap hidup. Ustaz Hadi mencoba menenangkan diri. Ia tahu, jika harus memilih, ia rela jadi yang tumbang. Tapi Erma tidak setuju. Kalau salah satu dari kita tumbang, Bu Marni menang, katanya. Dia ingin memecah warisan ini, membunuh dari dalam. Sementara itu, di Lastosel, Bu Marni kini tak bisa berjalan. Seluruh tubuh bagian bawahnya lumpuh, tapi mulutnya masih bisa merapal mantra. Pak Lasto terlihat seperti mayat hidup, duduk menatap lantai, matanya kosong. Namun dari ruang belakang toko, suara anak-anak menangis kini terdengar tiap malam. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Arwah kiriman Suroman. Mereka datang lewat jalur cermin yang pecah. Mereka tidak butuh tubuh. Mereka cari pintu, ujar Ustaz Hadi. Dan pintu itu adalah tubuh manusia yang sedang lemah. Pada malam kedua setelah malam ketujuh, Erma terbangun dengan darah di hidungnya. Ia bermimpi berdiri di depan masjid. Di hadapannya ada 2 sosok. Satu berjubah putih, satu lagi hitam. Tapi wajah keduanya adalah dirinya sendiri. Jika kau ingin menyelamatkan dia, maka hancurkan aku, kata sosok hitam. Erma menjerit dan terbangun. Ustaz Hadi yang tidur di ruang depan segera menghampiri. Ia melihat mata Erma memerah, bukan karena menangis, tapi seperti ada sesuatu di balik kornea. Segera ia membaca ayat ruqyah. Tubuh Erma mengejang, lalu menangis pelan. Dia sudah masuk, Kak, lewat mimpi. Hari itu juga, mereka kembali ke rumah Nenek Munirah. Kali ini bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang balik. Di tengah rumah, mereka menggambar segel warisan menggunakan kapur dan minyak cendana. Lalu, kendi ketiga diletakkan tepat di tengah-tengah lingkaran. Erma duduk bersila, memegang 2 benda, tasbih retak dan potongan kain kafan darah bertuliskan nama Hadi. Sementara itu, Ustaz Hadi membaca surat Al-Baqarah secara penuh, memagari seluruh rumah. Namun menjelang tengah malam, api dari lilin-lilin di sekeliling segel padam satu persatu. Asap memenuhi ruangan. Dari balik asap, suara Bu Marni terdengar. Bukan lewat fisik, tapi dari udara. Sudah kubilang, salah satu harus tumbang. Kau pilih dia atau kau sendiri. Erma menggigil. Ia tahu, yang dimaksud bukan sekadar kematian, tapi kehancuran warisan. Jika salah satu jatuh, maka kekuatan turun-temurun akan terputus, dan Suroman bisa menyatu kembali dengan dunia kasar. Tiba-tiba, kendi di tengah lingkaran retak dan mengeluarkan cahaya. Dari dalamnya, muncul sosok yang menyerupai Nenek Munirah, tapi lebih muda, mengenakan pakaian perang Jawa,
lengkap dengan selendang merah. Sosok itu menatap Erma dan berkata, "Pilih, pengorbanan atau penggabungan." Erma terdiam. "Jika kau gabungkan kekuatan kalian berdua, kalian bisa melawan. Tapi itu artinya, kalian bukan manusia biasa lagi. Kalian akan jadi bagian dari penjaga. Takkan pernah hidup normal. Takkan bisa menikah, punya anak, atau pergi dari desa ini." Ustaz Hadi maju. "Aku rela. Demi menjaga warisan ini, dan menyelamatkan Erma." Erma menoleh. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu apa arti semua ini. Tapi jika ia memilih pengorbanan, maka salah satu harus mati. Dan jika ia memilih penggabungan, maka takdir mereka takkan kembali. Akhirnya, dengan gemetar, ia menjawab, "Kami pilih penggabungan." Segera, kendi meledak dalam cahaya terang. Lingkaran segel berubah jadi lingkaran api. Tasbih Erma pecah dan menyatu dengan potongan kain kafan darah. Cahaya menyelimuti keduanya. Tubuh mereka melayang beberapa sentimeter dari lantai, sementara suara zikir menggema dari arah yang tidak bisa dijelaskan. Dari Lasto Sel, Bu Marni menjerit keras, lalu tubuhnya terbakar perlahan. Pak Lasto berteriak minta ampun, tapi tubuhnya menghitam seperti arang. Semua makhluk kiriman Mbah Suroman yang bersembunyi di balik cermin, pohon, dan lantai, terbakar satu persatu. Saat pagi tiba, rumah Nenek Munirah kembali tenang. Tapi di dalamnya, tak ada lagi Erma dan Hadi. Warga menemukan dua nisan baru berdiri di belakang rumah. Tanpa jasad, hanya batu, nama, dan doa. Tapi sejak saat itu, tak satupun ilmu hitam bisa bertahan di desa Jatimalang. Penjaga terakhir telah bangkit. Desa Jatimalang berubah sejak dua nisan berdiri di halaman belakang rumah peninggalan Nenek Munirah. Tak ada jasad yang dikubur di sana, tapi penduduk desa memperlakukannya seperti makam sungguhan. Tiap malam Jumat, warga datang membawa bunga, menyalakan lilin, dan berdoa dalam diam. Nama yang terukir di batu itu sederhana, Erma binti Rahmadin Hadi bin Suroyo. Mereka yang tahu kisah sebenarnya, para santri Gunung Meranti, dan beberapa tetua desa, menyebut dua nisan itu sebagai tulang penjaga. Bukan karena keduanya mati, tetapi karena roh dan tubuh mereka telah menyatu dengan warisan leluhur, menjadi pelindung batas alam gaib dan dunia nyata. Tidak ada lagi gangguan di Lasto Sel. Toko itu kini kosong. Dindingnya hitam terbakar, kaca pecah tak diperbaiki, dan rumor beredar bahwa siapapun yang masuk ke sana tanpa izin akan kesurupan. Bu Marni dan Pak Lasto menghilang. Kata beberapa warga, mereka dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi tak ada yang benar-benar melihatnya. Sebagian lain bilang, mereka dibawa oleh makhluk halus, dijadikan tumbal untuk menebus perjanjian lama yang mereka langgar. Pesantren Gunung Meranti kini menjadi pusat rujukan spiritual bagi desa-desa di sekitar. Banyak yang datang membawa kisah tentang gangguan gaib, benda kiriman, dan mimpi buruk yang terus menghantui. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa menjelaskan kenapa di setiap kisah, muncul dua sosok bayangan, seorang gadis muda berbaju putih dengan tasbih di tangan, dan seorang pemuda bersorban dengan cahaya di dahinya. Mereka hanya datang dalam mimpi, kadang lewat bayangan cermin, kadang berdiri di ujung sawah. Tapi setiap kali muncul, gangguan pasti berhenti. Satu hari, seorang bocah desa bernama Reza, bermain layangan terlalu jauh ke arah kebun pisang tua, tempat yang dulu dikeramatkan warga. Saat ia mengejar layangnya yang putus, ia tersesat. Hari mulai gelap, dan ia menangis. Tapi lalu ia mendengar suara perempuan memanggil namanya pelan. "Reza, pulanglah." Ketika ditemukan keesokan paginya, Reza tertidur di depan nisan Erma dan Hadi. Tapi yang lebih mengejutkan, ia menggenggam tasbih patah dan berulang kali berkata, "Mbak Erma baik, Kak Hadi bercahaya." Desa akhirnya membuat pagar bambu mengelilingi makam itu. Tidak untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk penghormatan. Setiap malam suro, warga berkumpul mengelilingi dua nisan itu, membacakan tahlil, dan meletakkan sesajen berupa bunga 7 rupa dan air dari sumur Gunung Meranti. Tapi dalam keheningan yang tenang itu, tetap ada pertanda bahwa segalanya belum benar-benar usai. Suatu sore, saat awan mendung menggantung di atas desa, langit mengeluarkan suara gemuruh aneh. Kilat menyambar satu titik, pohon randu tua di belakang rumah Nenek Munirah. Pohon itu, yang selama ini berdiri diam sebagai penjaga rahasia,
kini menghitam dan retak. Dari dalam retakan itu, keluar asap tipis, dan suara bisikan. Pewaris telah memilih. Tapi dendam lama tak pernah mati. Akan datang generasi baru, dan mereka belum siap. Erma dan Hadi yang telah menjadi penjaga, mendengar bisikan itu dari dalam pusaran gaib di mana mereka kini berada. Mereka tidak bisa kembali, tapi bisa mengamati. Tubuh mereka menyatu dengan akar warisan, tapi jiwa mereka masih menjaga batas. Di alam penjaga itu, Erma menoleh pada Hadi. Kalau kutukan ini akan bangkit lagi, berarti kita harus siapkan yang berikutnya. Hadi mengangguk. Tapi tak bisa kita pilih. Warisan akan memilih sendiri. Malam itu, seorang santri muda di Gunung Meranti bermimpi aneh. Ia melihat tasbih patah, kendi hitam, dan suara lembut berkata, "Bersiaplah, kau yang berikutnya." Warisan tak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menunggu tubuh baru. Namanya Arfan. Usianya baru 17 tahun. Seorang santri pendiam yang tinggal di pondok paling belakang di pesantren Gunung Meranti. Tidak banyak bicara, tidak menonjol dalam hal apapun, kecuali satu hal. Arfan sering memandangi langit malam lebih lama dari santri lainnya, seolah mendengar sesuatu dari arah bintang. Sejak malam Jumat 2 pekan lalu, Arfan mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah hamparan pasir hitam, dan di ujungnya ada dua sosok berdiri. Satu perempuan muda membawa tasbih pecah, dan satu pemuda bersorban putih dengan mata bersinar. Sang perempuan berkata, "Arfan, warisan telah memilihmu." Dan sebelum bangun, ia selalu melihat kendi hitam retak di hadapannya. Mimpi itu berulang 3 kali, lalu berhenti. Tapi pengaruhnya tidak. Arfan mulai bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat bayangan samar di belakang para tamu yang datang ruqyah. Ia melihat cermin retak yang mengeluarkan asap tipis. Ia mendengar pohon-pohon bicara saat subuh menjelang. Ustaz Hairul, pengasuh pondok, awalnya mengira Arfan hanya kelelahan. Tapi setelah malam ketiga, ia menemukan Arfan pingsan di musala dengan dahi berdarah. Di sekitarnya, lilin-lilin yang tidak pernah dinyalakan tiba-tiba meleleh, dan ada lingkaran kapur samar di lantai. Ketika sadar, Arfan berkata pelan, "Mereka sudah datang. Tapi aku belum tahu caranya mengunci pintu." Berita itu cepat sampai ke telinga para tetua desa, termasuk ke pemimpin majelis di Balai Desa Jatimalang. Mereka ingat peristiwa 2 Nisan, dan merasa genting itu datang kembali. Maka Arfan pun dibawa diam-diam ke rumah Nenek Munirah. Di sana, tempat masih terjaga. 2 Nisan masih bersih. Tapi malam itu, keduanya terasa lebih dingin, dan samar-samar seperti bergetar. Arfan berdiri di antara kedua nisan. Ia memejamkan mata. Dan dalam sunyi itu, ia mendengar, "Jika kamu menerima ini, maka hidupmu bukan milikmu lagi." Ia menjawab, "Aku siap." Malam itu, langit Jatimalang cerah. Tapi di langit hanya ada satu bintang, paling terang. Dan tepat tengah malam, suara seperti petir membelah sunyi. Dari arah pohon randu tua, cahaya merah menyembur ke langit. Pohon itu kini tumbang, dan dari bekas akarnya, muncul lorong hitam berasap. Dari dalam lorong itu, keluar sosok perempuan muda dengan tubuh rusak, berambut panjang dan mata hitam. Ia bukan hantu biasa. Dia adalah sisa dari perjanjian lama. Dendam Suroman yang belum sempurna, yang kini butuh tubuh untuk hidup kembali. Arfan pingsan malam itu. Tapi dalam pingsannya, ia kembali bertemu Erma dan Hadi. "Waktumu tidak banyak. Kamu harus temukan 3 segel warisan. Kalau gagal, Suroman akan menempati tubuh orang terdekatmu," kata Hadi. "Siapa?" tanya Arfan. Erma menjawab, "Adik perempuanmu, Siti." Pagi harinya, Arfan langsung kembali ke pondok dan membuka laci di bawah kasurnya. Di sana ada sebuah kendi kecil yang tidak pernah ia simpan sebelumnya. Retak di sisi kanannya, dan saat ia menyentuhnya, seberkas tulisan muncul. Segel warisan pertama, mata di dalam cermin. Arfan menatap kendi kecil retak di tangannya. Tulisan samar yang muncul, segel warisan pertama, mata di dalam cermin, seolah membisikkan arah tapi tanpa peta. Ia tahu, ini bukan petunjuk biasa. Ini ujian. Sesuatu yang tak bisa dicari hanya dengan mata, tapi dengan jiwa.
Hari masih pagi ketika ia pulang ke rumah orang tuanya di tepi desa. Ia membawa kabar bahwa ia libur pondok, tapi sebenarnya, ia ingin memastikan satu hal, keselamatan adiknya, Siti. Gadis kelas 3 SMP itu memang ceria dan cerdas, tapi malam-malam terakhir ini, ia mengeluh sering mimpi buruk. Dalam mimpiku, ada cermin besar, Kak. Tapi bayanganku beda. Matanya bolong. Terus, aku lihat kamu berdiri di belakang aku tapi diam aja. Arfan menelan ludah. Ia tahu, waktunya sempit. Malam itu, ia melakukan pengamatan. Ia letakkan kendi warisan di bawah tempat tidur Siti. Dikelilingi garam dan doa pendek. Di dinding kamar, satu cermin berbentuk oval tergantung sejak lama. Arfan menatapnya dalam diam. Tak ada yang aneh. Tapi pukul 2 dini hari, suara retakan terdengar. Arfan terbangun dan melihat kendi di bawah tempat tidur bergetar. Ia langsung melirik cermin. Sekilas, ia melihat, matanya sendiri tak berkedip di sana. Tapi tubuhnya tak bergerak. Bayangan itu berdiri sendiri. Ia membaca ayat kursi keras-keras. Cermin itu tiba-tiba berembun. Lalu muncullah wajah lain, wajah Siti, tapi dengan mata hitam dan mulut menjulur panjang. Sosok itu mendesis. Waktumu habis, pewaris, kami akan ambil tubuh ini malam ketiga. Arfan segera menyiapkan rukyah air dan memanggil Ustaz Hairul dari pondok. Keesokan harinya, mereka menyusun perlindungan gaib di kamar Siti. Namun segel itu hanya bertahan 2 malam. Di malam ketiga, bayangan di cermin kembali. Kali ini, cermin itu meledak sendiri, dan Siti kejang di lantai. Arfan tak punya pilihan. Ia membawa kendi ke tempat satu-satunya yang mungkin mengandung jawaban, ruang bawah rumah nenek Munirah. Di sana, di ruang penuh debu dan kitab kuno, ia menemukan potongan cermin kecil yang dibungkus kain kafan. Saat dibuka, tulisan muncul. Segel pertama hanya aktif bila mata pengganti dilihat oleh darah terpilih. Arfan mengerti. Ia harus membuat Siti melihat dirinya, bukan lewat mata biasa, tapi lewat cermin pusaka. Ia membersihkan pecahan cermin yang ada, lalu merapalkannya dengan doa. Dimasukkan ke dalam kendi, dan menunggu malam ketiga. Di malam itu, tepat pukul 1:11, Siti kembali mengigau. Tapi kali ini, Arfan duduk di hadapannya, membawa cermin kecil di tangan kanan dan kendi di tangan kiri. Siti, lihat kakak. Lihat bayangan kakak, bukan yang di cermin besar itu. Perlahan, Siti membuka mata. Cermin kecil didekatkan ke wajahnya. Dan ketika ia melihat, cermin itu menyala. Di dalamnya, terlihat wajah Erma. Matanya bercahaya. Lalu menyusul wajah Hadi di belakangnya. Siti menangis. Tapi tubuhnya berhenti kejang. Cermin besar di dinding pecah total, dan asap hitam keluar darinya. Menjerit, segel pertama telah bangkit, tapi 2 segel lainnya menunggu, dan waktu kalian tinggal 7 malam. Saat fajar menyingsing, Arfan menyimpan kembali cermin pusaka ke dalam kendi. Tulisan baru muncul. Segel kedua, darah di tanah randu. Petunjuk berikutnya membawa Arfan kembali ke pohon yang kini telah tumbang, tempat segala warisan bermula.